Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kevin Barnes Tumanggol dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Tingkat keanekaragaman hayati menjadi 3, yaitu keanekaragaman hatigen, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya, sama dalam spesies jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk pontianak. Dan mangga gadung gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, serta mangga madu. Dan keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu variasi yang terjadi dalam satu famili yang sama tetapi beda spesies. Contohnya, sama-sama dari famili palem, kelapa, pinang, dan aren. Dan harimau, singa, kucing, dan cheetah. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya, ekosistem hutan, sungai, dan rawa, dan ekosistem hutan berdaun jarum, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, dan ekosistem pantai. B. Tujuan klasifikasi. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. 2. Mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. C. Manfaat klasifikasi. 1. Untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. 2. Untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dan manfaat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. 2. Keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan papan. 3. Keanekaragaman hayati sebagai sumber obat dan kosmetik. 4. Keanekaragaman hayati sebagai sumber budaya. 5. Keanekaragaman hayati sebagai sumber keilmuan. 6. Keanekaragaman hayati sebagai sumber keindahan. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati di Jawa atau dikenal minimal ada 77 jenis tanaman obat, dan di Sumbawa dikenal 7 jenis tanaman untuk ramuan minyak urut, yaitu akar salban, akar sawak, akar kesumang, batang malang, kayu sangketan, kayu sakal, dan kayu tulang. Selanjutnya, di Rejang Lebong, Bengkulu, mengenal 71 tanaman obat. Misalnya, untuk obat malaria, masyarakat daerah ini menggunakan 10 jenis tumbuhan. 2 diantaranya yaitu Brucea javanica dan Peronema cens yang merupakan tanaman langka. Dan masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan selasi untuk nyekar atau kirim doa. Pembuatan kembar mayang pada pesta perkawinan dipergunakan jenis tumbuhan yaitu janur, mayang atau bunga pinang, beringin, kemuning, daun spaspa atau Flamingia daun kara atau Phaseolus lunatus, daun manja, daun alang-alang, daun kuwi atau Artocarpus cornus, daun salam, daun dadap, daun girang, dan daun adho. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. 1. Hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. 2. Spesies-spesies eksotik atau induksi spesies. Induksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah.
yang telah memiliki spesies lokal, misalnya di Indonesia. Penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. 3. Degradasi habitat. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena populasi, misalnya hujan asam, eutrofikasi, atau pencemaran air karena fosfat dan efek rumah kaca. Selanjutnya, ini adalah kebakaran hutan, pemanasan global, pencemaran laut, penebangan hutan secara liar, dan selanjutnya hewan, tumbuhan, dan etnik. Hewan etnik 1. Komodo atau Varanus komodensis di Pulau Komodo. 2. Badak bersula 1. Rhinoceros sondaicus di ujung kulon Banten. 3. Babi rusa. 4. Musang Sulawesi. 5. Tarsius. Dan tumbuhan endemik 1. Bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi di hutan-hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. 2. Rafflesia bornensis di Kalimantan. 3. Matoa atau Pomethia pinnata. 4. Ratu selur permata hijau atau Strongyodon macrobots. Ini nih komodo, badak bersula 1, dan musang Sulawesi. Dan ini bunga Rafflesia, ini Rafflesia bornensis, ini tanaman matoa. Dan hewan dan tumbuhan langka. Hewan langka 1. Badak Sumatera atau Dicerstinius sumatranis. 2. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatera. 3. Tapir, Tapirus indicus. 4. Komodo, Varanus komodensis. Dan tumbuhan langka 1. Matoa, Pomethia pinnata. 2. Gandaria atau Bonea macropolia. 3. Badalia atau Raer Marcera gigantea. 4. Sawo kecil atau Manicara cauchi. 5. Bendu atau Artocarpus elasticus. Nah, ini harimau Sumatera, tapir, badak Sumatera. Selanjutnya ini sawo kecil, tanaman Gandaria, matoa. Nah, tumbuhan dan hewan asli Indonesia, yaitu 1. Yang ada di Indonesia, Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka. 2. Melati sebagai bunga bangsa. 3. Elang Jawa sebagai satwa udara nasional. 4. Ikan solera merah sebagai satwa air nasional. Dan contohnya ini ikan solera merah, elang Jawa, bunga melati, bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, usaha pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu melalui konservasi. Beberapa bentuk konservasi. 1. Cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contoh cagar alam hutan pinus, Jatoy di Aceh, cagar alam lembah Anai di Sumbar. 2. Suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 3. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. 4. Tanaman wisata alam, yaitu kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. 5. Taman baru, yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contoh tanaman buru Pulau Pini di Sumut, Sumatera Utara, Taman Buru Semidang, Bukit Kelabu di Bengkulu. Dan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United National Convention on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Konvensi on Biodiversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 di Jakarta, sumber LN 1994. Isinya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting berkelanjutan proses evolusi serta terperharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer. Bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad genetik atau mikroorganisme perlu dijamin keberadaan dan kelanjutannya bagi kehidupan. 3. Bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada kiranya akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. 4. Bahwa di dunia adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya. Diakui pula adanya peranan hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang ada di dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservitas, keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. 5. Terakhir, bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber daya tambahan dan dunia baru serta kemudahan akses. Terima kasih. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat pagi.